Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Fatinur Muhammad dan di sini saya akan membuat prosedur menggunakan SQL. Oke, kasus yang saya akan gunakan adalah memasukkan data-data ke dalam tabel user, dan di dalam tabel user ini terdapat 4 kolom, kolom ID, username, email, dan juga password. Oke, langsung aja kita langsung bikin. Yang pertama saya akan membuat untuk memasukkan data, yang pastinya saya akan membuat seperti insert into-nya ya, delimiter, terus create prosedur, namanya nih insert users. Sebentar, cek dulu OBS-nya. Oke, udah nyala. Terus kita kasih parameternya. Yang pertama ada ID, tipe data integer. Terus kita masukin lagi yang kedua username, dia pakai varchar 50 aja cukup. Terus kita masukin email, varchar juga 255. Terus kita masukin lagi password, varchar 255. Ini passwordnya harus kecil. Password udah. Kalau udah, baru deh kita bikin beginnya. Untuk mengawali begin, insert into-nya kemana dulu nih, ke table users. Terus baru deh valuesnya tuh apa aja sih yang tadi kita tulis di parameter. Samain aja ID, terus username, email, sama password. Ini harus sesuai ya sama yang udah kita tulis di atas, yang in itu. Terus kalau udah, baru kita end. Kalau udah, delimiter, koma, kita jalanin, set. Nah, kalau kayak gini artinya dia udah berhasil. Gimana sih kalau udah berhasil? Kita bisa ceknya. Kita bisa cek dengan cara show prosedur status. Ini bakalan kelihatan semua nih, mana aja prosedur yang kita punya. Set. Nah, ini insert ada. Selain itu juga sebenarnya kita bisa cek di sini sih. Kita tinggal refresh aja. Nah, ntar bakal kelihatan nih insert users sudah ada. Terus cara ngegunainnya gimana tuh? Sekarang kita bakal gunainnya dengan cara pakai call, terus panggil namanya insert users. Terus parameternya tadi apa aja yang dibutuhin? Tambahkan ID yang bentuknya integer. Terus kedua nih nama saya aja deh. Ketiga email, brian@email.com. Terus baru deh passwordnya apaan, Brian 123. Saya gini ya, kita jalanin, set. Nah, kalau kayak gini artinya dia udah berhasil. Kita bisa cek sini udah masuk datanya. Kalau udah, selanjutnya kita bakalan bikin yang kedua. Yang kedua kita buat aja nih update users. Yang kita butuhin nih sama ya semuanya, tinggal kita ganti ini aja, insert into, kita jadi update. Terus update-nya apa sih yang di update? Table user. Terus yang mau di set tuh apa aja? Username sama dengan username. Ini tuh parameter atau kolom, terus disamain sama parameternya apa. Karena ini namanya sama ya, kolom sama parameternya nih sama ya. Ya udah, jadinya sama deh kayak gitunya gitu. Email sama email sama semua, nggak ada yang saya bedain. Sebenarnya bisa aja sih saya bedain, cuman nggak apa-apa deh.
udah kebiasaan. Ini harus sama nih, nggak boleh beda karena case nya sensitif. Terus abis itu kalau udah kita kasih where itu buat dimana sih, berdasarkan apa, kan di sini berdasarkan ID, makanya kita tulis ID. Udah kita jalanin, set. Kalau udah kita cek datanya udah masuk, udah kebuat. Oke, udah kebuat. Terus yang tadi ini insert, tinggal kita coba ganti nih. Ini berdasarkan apa nih, kita tadi ID-nya ID pertama karena kita yang punya cuman satu ID, satu data. Udah kita tulis satu nih, ganti jadi Fatih misalnya, nama kedua saya juga Fatih, juga Fatih. Itu tiga. Udah kita jalanin, set. Nah, ini ada kesalahan entry for key user primary. Oh, ini duplicate gara-gara kita belum ganti ininya. Bisa kita ganti jadi update users. Nah, baru kita jalanin. Nah, baru jalan. Terus kita cek sini, kita refresh. Nah, ini dia baru ganti nih jadi Fatih. Terus untuk fitur selanjutnya kita buat delete user. Enggak diganti-ganti aja sih. Terus kita hanya ngebutuhin parameter satu aja, parameter ID-nya aja. Terus ini update-nya kita ganti delete from user. Terus ini setnya nggak perlu, kita hapus. Terus gimana? Sesuaiin sama ID-nya gitu. Terus udah deh, kita tinggal jalanin. Oke, berhasil. Kalau udah kita cek sini, kita refresh. Oke, udah jadi deh delete-nya. Udah jadi. Gimana cara makainya? Delete-nya tinggal gini aja. Tulis ID-nya 1. Terus nih, jangan lupa diganti nih, delete users. Set. Udah hilang deh datanya gitu. Coba kita insert lagi ya. Kita insert users 1, kemudian @gmail.com. Satu lagi, kemudian 1 2 3. Masukin lagi ya, langsung ada dong harusnya. Set. Nah, ada lagi. Sekarang selanjutnya kita bakalan ngebuat selectnya nih, select all users. Kalau select all pastinya nggak ngebutuhin parameter. Terus ini juga select, terus pakai bintang, from tabelnya apa sih, nama tabelnya users, di koma, jalanin, set. Udah berhasil, kita cek, kita refresh. Nah, langsung ada select user. Kalau udah, kita call deh, call select all users. Nah, ini biar kita kelihatan, kita tambahin lagi deh datanya 2, namanya Fatih, juga ganti Fatih juga ganti Fatih. Udah jalanin, set, hasil. Terus kita coba deh select all nya. Nah, langsung ada deh. Oke, segitu aja kemungkinan dari saya. Mungkin saya mau tambahan sedikit, misalnya mau ada yang diubah, mau dihapus, drop, bisa kita kayak drop, terus prosedur, terus habis itu namanya apa, misalnya saya pengen hapus yang delete users. Udah ntar dia bakalan kehapus di sininya, bisa kelihatan. Atau bisa juga kita pakai query,
show prosedur status, kita jalan semua set. Nah, udah hilang deh. Oke, segitu aja dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya buat, dan misalnya ada keterlambatan segala macam, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.